ibumu murka Allah padamu. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya punya. Matur suwun. Iki dua dihadirkan sama. Bu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan lantunan sholawatullah ala nabi dan qiraatul Quran, mudah-mudahan menjadi penyemangat dalam kita menghadiri acara yang sangat spesial niki, dan kami sampaikan terima kasih kepada seluruh sahabat yang sudah bertugas. Kepada seluruh sahabat yang sudah hadir, dimohon untuk segera memasuki ruangan yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Kemudian untuk seluruh sahabat Fatayat, silakan merapat di dalam ya, di luar-luar. Silakan menempati tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Alhamdulillah, menempati acara yang berikutnya, tentunya acara yang sangat spesial pada kesempatan siang hari niki. Acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Fatayat Nahdlatul Ulama oleh PRFNU Changhua, Himne Fatayat Nahdlatul Ulama oleh PRFNU Chiayi, dan Mars PCI-NU Taiwan oleh PRFNU Taichung. Dan yang terakhir yaitu menyanyikan lagu Mars Yalal Waton oleh PRFNU Kosyung. Kepada seluruh tamu hadirin dimohon untuk semuanya berdiri dan segera memasuki ruangan yang telah disediakan. Dan didirijeni oleh sahabat Ratna. Sahabat Ratna, monggo dipersilakan. Enggak, itu Indonesia Raya semuanya. Oh, semuanya naik semuanya. Kepada seluruh sahabat yang sudah disebutkan dari seluruh PRF, dimohon untuk segera naik ke atas panggung. Monggo.
Mohon segera nggih, segera. Menurut PRF-nya masing-masing ya. Barisnya sesuai dengan PRF-nya masing-masing. Dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir dimohon untuk berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini jangan kosong semua. Dan kepada Bapak Ibu tamu undangan serta seluruh sahabat-sahabat PRFNU untuk bisa berdiri sejenak. Terima kasih. Coba barisnya juga mundur sedikit biar begini ada. Kondisi Indonesia. Indonesia Raya ya. Selesai Mbak Jan pokoknya. Cek. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sampai untuk menguntungkan bersama.
berasas Pancasila, bersendi Al-Quran dan Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menuju ridha Allah. Fatayat berasas Pancasila, bersendi Al-Quran dan Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menuju ridha Allah, menuju ridha Allah. Kami pemudi soleha, berakhlakul karimah, berilmu amalia, serta beramal ilmiah, di bawah cahaya kebesaran Panji Nahdlatul Ulama, berjuang untuk agama, berbakti untuk nusa bangsa, diilhami semangat ikhlas, tekun sabar hargai sesama, nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam fikir dan langkahnya, maju gapai ridho ilahi. Fatayat Nahdlatul Ulama. Memanggil kita berjuang di negeri Formosa, semangat menegakkan panji Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang ada, Bhinneka Tunggal Ika, mencipta mengembangkan budaya bangsa Indonesia. Bersama PMI, bersama umat, menegakkan syariat, cinta di dada, wujudkan nyata, mewarisi cinta ulama. Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang di negeri Formosa, semangat menegakkan panji Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang ada, Bhinneka Tunggal Ika, mencipta mengembangkan budaya bangsa Indonesia. Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholli wal ahdu bil jadidil aslah. Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholli wal ahdu bil jadidil aslah.
takun minal khidman inhadu alal watan yalal watan yalal watan yalal watan hubbul watan minal iman wala takun minal khidman inhadu alal watan Indonesia biladi anta unwanu fahoma kullu mayyatika yawmal qami hayyal qahimama kullu mayyatika yawmal qami hayyal qahimama Usahkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usahkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Fatayat PCINU Taiwan. Bermanfaat untuk umat. Allahu Akbar. Barakallah. Cek 1, 2, 3. Hadirin Bapak Ibu dan juga seluruh tamu undangan, kami perkenankan untuk kembali duduk di tempat. Terima kasih. Itulah tadi penampilan-penampilan dari sahabat-sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama Taiwan. Acara yang selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala KDEI yang akan diwakili oleh Ibu Mira Kaliandra. Kepada yang terhormat Ibu Mira Kaliandra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para alim ulama NU yang kita tajimi, sesepuh, pini sepuh, asatiz wal asatizah, yang terhormat Ning Margaret selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU dan Ning Wilda selaku Bendahara Umum Pengurus Pusat Fatayat NU dari Indonesia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Dewan Mustasyar PCINU Taiwan, Bapak Kiai Arif Wahyudi, Bapak Agus Susanto, Bapak Didik Purwanto, yang terhormat Roi Suryah PCINU Taiwan, Bapak Kiai Muhammad Al Imron dan wakilnya, yang terhormat Ketua PCINU Taiwan Bapak Ustaz Muhammad Gofur beserta wakil dan jajaran pengurus,
Yang terhormat Badan Otonom NU Taiwan, Muslimat, Fatayat, GP Ansor beserta Banser yang berada di tingkat cabang maupun ranting yang kita hormati, Lembaga NU Taiwan, Lazis NU Care, LDNU dan Lakpesdam. Yang saya hormati Ibu Kustia, Sekretaris PCI Muslimat NU Taiwan. Yang saya hormati Ibu Muhlisoh, Ketua PCI Fatayat NU Taiwan. Yang saya hormati juga panitia penyelenggara kegiatan dan seluruh tamu undangan serta sahabat-sahabat Fatayat yang hadir rahimahullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat hadir di acara Konfer Cabis 5 dan Harlah PCI Fatayat NU Taiwan ke-13. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu dan Bapak semua karena Pak Kepala KDI Taipei hari ini berhalangan hadir karena sudah teragendakan ada acara yang sudah direncanakan jauh-jauh hari di KDI Taipei ya terkait dengan ekspor. Maka dari itu beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat hadir dan menugaskan saya untuk mewakili beliau di acara ini. Apresiasi sekali, selalu kami apresiasi PCI NU Taiwan, khususnya di sini Fatayat NU yang selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bermanfaat, kegiatan positif ya. Sebelumnya di bulan Desember atau November ya, November akhir kami datang ke acara PCI Muslimat NU ya Bu ya yang Taiwan. Antusiasnya sangat tinggi, sama juga seperti hari ini antusiasnya juga tinggi dari ibu-ibu atau mbak-mbak, teteh-teteh ya di sini ya Fatayat NU Taiwan. Dan mudah-mudahan acara hari ini tentu memberikan manfaat dan bisa tercapai tujuannya, karena pasti kalau konfer cabis ada tujuan tertentu yang ingin dihasilkan dari pertemuan ini ya. Mungkin saya akan lebih banyak ke ibu-ibu nih ya dibanding bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapaknya beda lagi nih. Ibu-ibu Fatayat ini adalah ibu-ibu yang punya jiwa muda ya. Kali ini kita dihadapkan dengan era global yang luar biasa, informasi itu begitu cepat ya. Begitu cepat mengalirnya masuk ke kita, masuk ke handphone kita. Tapi saya yakin ibu-ibu Fatayat ini harusnya lebih cerdas, lebih cermat lagi memilih mana yang hoax, mana yang bukan, mana yang penipuan, mana yang bukan ya. Kami KDI sering sekali menerima pengaduan tentang Bu saya ditipu, Bu saya dipanggil pengadilan karena jadi kaki tangan pencucian uang. Rasanya saya nggak pernah melakukan itu. Kenapa? Kenapa saya bisa dapat panggilan itu? Karena bisa jadi ATM-nya hilang, ARC-nya hilang tapi tidak lapor polisi. Digunakan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan itu gitu. Atau tujuannya mau bantu teman. Ada teman saya baru kenal nih di Facebook gitu. Minta transfer. Dia masukin dulu ke nomor rekening saya, nanti saya transfer ke temennya. Taunya penipuan, taunya dia adalah oknum pencucian uang. Jadi kita dianggap sebagai kaki tangan pencucian uang. Padahal sebenarnya niatnya mau bantu ya. Mau bantu, kita kan dalam nilai-nilai Islam itu penting untuk membantu sesama. Tapi harus dilihat, harus hati-hati bahwa tidak semua niat baik kita itu berujung kepada kebaikan. Bisa jadi justru merugikan kita. Bukannya kita berhenti berbuat baik, tidak. Tapi harus lebih cermat, harus lebih berhati-hati, harus lebih yakin ini memang sesuai gitu ya, sesuai aturan dan lain sebagainya. Gitu, karena banyak dari kita sebenarnya tidak tahu aturan, melakukan kesalahan karena apa? Bukan karena tahu aturan ya, tapi bukan karena pengen melanggar ya, tapi karena tidak mengetahui bahwa itu adalah hal yang salah, hal yang melanggar aturan gitu. Jadi saya yakin ibu-ibu Fatayat di sini bisa lebih gercep, bisa lebih mudah mencari informasi yang mana yang betul dan yang mana yang salah, yang mana yang memang harus kita patuhi dan mana yang bukan. Kalau sudah tahu itu yang memang harus kita patuhi, yang harus kita jaga, harus kita taati, sebarkan ke teman-temannya ya.
Jadi kita punya HP, kita punya media sosial, itu untuk dimanfaatkan hal-hal yang bermanfaat gitu. Dan kemudian hal lain yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan sekarang ini mau lebaran, bukan lebaran ya, Ramadan dulu ya, sebelum lebaran ya, betul ya. Mau Ramadan, banyak sekali yang ingin urus BPJS, ingin katanya benar Bu, kalau mau cuti harus punya BPJS. Nah ini yang bertahun-tahun, ini sejak 2018 kita selalu sosialisasikan. Sebenarnya bukan pas mau cuti punya BPJS-nya, tapi kita selama di Taiwan, selama bekerja di Taiwan sebagai pekerja migran Indonesia itu harus terdata di pemerintah Indonesia. Kalau sudah terdata di pemerintah Indonesia, otomatis juga punya BPJS gitu. Kenapa sih penting terdata di pemerintah Indonesia? Karena kita semua ini adalah warga negara Indonesia. Jadi kita harus lapor nih ke pemerintah Indonesia. Saya WNI, saya bekerja di Taiwan sampai kapan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya terjadi apa-apa, kita tidak ingin ya hal-hal itu terjadi yang buruk-buruk, tapi kita harus selalu antisipasi. Apabila terjadi apa-apa, pemerintah Indonesia punya data Ibu semua, ya, punya datanya, keluarganya juga tahu ada di mana, asalnya mana, gitu ya. Dan juga ibu-ibu punya BPJS Ketenagakerjaan yang kalau misalnya ada apa-apa bisa kita bantu untuk klaim. Gitu. Jadi tujuannya tidak hanya untuk membantu ibu-ibu semua, tidak hanya untuk biar terdata di pemerintah Indonesia, tapi juga meringankan beban keluarga. Ya, kalau misalnya ada apa-apa kita punya BPJS itu ada klaimnya. Terus kenapa sih setiap cuti pasti heboh? Karena kebanyakan dari imigrasi ini pas imigrasi Indonesia ya, kalau misalnya kita dari Indonesia terus mau kembali ke Taiwan itu kan pasti melewati imigrasi Indonesia nggih di bandara ya. Itu bisa saja kena random check atau pengecekan secara acak. Ibu punya ARC tapi mana perjanjian kerjanya gitu. Sekarang banyak sekali penipuan peluang kerja. Makanya penipuan peluang kerja ini misalnya mungkin yang sering lihat berita beberapa pekan lalu ada ribuan ya dari Kamboja dipulangkan karena menjadi orang-orang atau oknum yang melakukan scam online, penipuan online. Nah ini imigrasi itu nggak mau ibu-ibu ini atau bapak-bapak itu pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai penipu online. Jadi makanya dicek, oh kalau misalnya emang ada kontraknya, ada EPMI-nya juga, oh benar resmi ini gitu. Berarti dia bekerja secara resmi dan bukan menjadi penipu online tersebut gitu. Nah kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan, di Taiwan ini bisa bekerja selama mungkin ya. Sekarang kan sudah dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu sudah bisa melakukan pengalihan status menjadi pekerja teknis tingkat menengah. Yang sekarang yang di tahun ini naik standar gajinya. Tadinya kan kalau buat yang caregiver, penjaga lansia itu dari 24.000 kalau punya sertifikat, 26.000 kalau nggak punya sertifikat. Yang di panti jompo 29.000 kalau nggak punya kalau punya sertifikat, 31.000 kalau punya sertifikat. Sekarang semuanya nggak cuma caregiver atau perawat yang panti jompo, tapi semuanya itu naik standarnya bertambah 2.000 gitu. Jadi kan menuai protes waktu itu ya. Ini kalau formalnya naik 29.500, tapi kok PTM yang udah lama, yang udah lebih skill nggak naik gitu. Makanya sama pemerintah Taiwan dinaikkan 2.000. Artinya yang punya sertifikat untuk yang perawat lansia itu standar minimumnya 26.000, kalau nggak punya sertifikat gajinya 28.000 gitu ya. Jadi bisa dikasih tahu ke majikannya yang mungkin belum tahu. Kita sampaikan bahwa sudah ada aturan terbaru dari Taiwan ya, dari pemerintah Taiwan. Kemudian karena sekarang udah bisa banyak mengajukan PTM juga, artinya kesempatan belajar di Taiwan makin besar ya. Kita di sini nggak cuma bekerja cari cuan, benar ya, tapi juga cari ilmu,
cari jejaring. Ini saya senang ini ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi ibu siapa jadi kenal ibu siapa, bapak siapa kenal bapak siapa. Nanti kalau pulang ke Indonesia taunya bisa sama-sama buka usaha, atau misalnya satu kenalan kita bisa membawa rezeki ke kita. Ya, contohnya apa? Sekarang banyak sekali perusahaan investor mau dari Taiwan maupun dari China itu mencari penerjemah. Sebenarnya yang paling jago ini ibu-ibu yang pakai bahasa, karena sehari-hari pakai ya, dibanding mungkin yang kerjanya di pabrik atau nelayan gitu. Tapi ibu-ibu ini komunikasi setiap hari sama keluarga, sama pasien gitu. Nah, ini bahasanya itu semakin bagus harusnya, betul nggak? Ya. Jadi dengan kesempatan kita ada di Taiwan, itu manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar bahasa, ya. Karena kalau kita udah bisa bahasa, mau pekerjaan apapun akan lebih mudah gitu. Ibu-ibu misalnya mau tetap menjadi perawat, mungkin bisa aja naik kelas gitu ya, mau jadi perawat di Kanada, mau jadi perawat di Amerika Serikat, mau jadi perawat di Jerman. Itu juga kemampuan bahasa. Misalnya majikannya jago bahasa Inggris, ya udah pakai bahasa Inggris kita belajar. Majikannya jago bahasa Mandarin, manfaatkan tersebut. Karena apa? Belajar bahasa mahal sekali. Saya nih kalau misalnya mau belajar bahasa harus les, harus ke guru yang emang terregistrasi gitu. Sedangkan ibu-ibu bisa belajar bahasa di sehari-hari, ngobrol sama pasien dan lain sebagainya ya. Gitu. Jadi manfaatkan kesempatan itu biar apa? Biar pulang itu kita tidak bingung mau ngapain. Punya kesempatan, punya jejaring gitu yang bisa kita manfaatkan. Dan pulang itu ya udah kalau kata orang itu kita pulang itu nggak cuma bawa uang, nggak cuma meremitansi uang ya ekonomi, tapi juga ada remitansi sosial, di mana kita membawa manfaat-manfaat sosial buat diri kita sendiri, buat keluarga kita maupun buat tetangga-tetangga dan masyarakat yang ada di sekitar kita semua gitu ya. Karena apa? Karena kan Fatayat juga itu ya bermanfaat ya ininya ya slogannya. Jadi kita kembangkan diri kita mumpung masih muda ini semuanya, bukan berarti yang tua nggak bisa mengembangkan diri ya, enggak. Cuma kesempatannya insya Allah lebih banyak. Begitu saja dari saya, ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Semoga hari ini kegiatan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disampaikan terima kasih kepada Ibu Mira, perwakilan dari KDEI Taiwan yang telah menyampaikan sambutannya yang begitu sangat bermanfaat tentunya untuk kita nggih, para PMI. Terima kasih Bu. Menempati acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang kepada Ning Margaret Aliatul Maimunah Sugeng Rawuh Ning Wilda Sugeng Rawuh. Oke. Dan seluruh tamu undangan, bapak-bapak terhormat yang ada di depan, selamat datang Bapak. Dan menempati acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara kepada sahabat Desi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, kiai sesepuh, bini sepuh, dewan asatid wal asatidah, mujahid wal mujahidah yang kami taati segala fatwa dan nasihatnya, kepada para alim ulama Nahdlatul Ulama yang kita ta'zimi, kepada yang terhormat Ning Margaret selaku Ketua Umum Pengurus Pusat
Fatayat NU dan Ning Wilda selaku Bendahara Umum Pengurus Fatayat NU dari Indonesia. Yang kami hormati Ibu Mira Kaliandra selaku staf KDEI. Yang kami hormati Dewan Mutasyar PCI NU Taiwan Bapak Ustadz Arif Wahyudi, Bapak Didi Purwanto dan Bapak Agus Susanto. Yang kami hormati Rois Suryah PCI NU Taiwan Bapak Ustadz Al Imron. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah PCI NU Taiwan Bapak Muhammad Ghafur dan jajaran pengurusnya. Yang kami hormati Banom-Banom PCI NU Taiwan Muslimat wal Fatayat GP Ansor Banser di tingkat ranting cabang maupun ranting-rantingnya. Lembaga Nahdlatul Ulama Taiwan, Lazis NU Care, LDNU, Lakpesdam yang kita hormati, Ibu Darwati selaku Ketua Pengurus Cabang Istimewa Muslimat NU yang kami hormati sahabat Muhlisoh, selaku Pengurus Cabang Istimewa Fatayat NU Taiwan yang kami hormati seluruh para tamu undangan, yang kami hormati seluruh sahabat-sahabat Fatayat NU Taiwan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan Konfercap Fatayat NU yang kelima dan juga peringatan Milad Fatayat NU Taiwan yang ke-13 tahun. Mudah-mudahan dengan tema mandiri berdaya untuk peradaban dunia, Fatayat NU Taiwan ini semakin maju. Monggo ayo tarik benderanya. Fatayat NU Taiwan Bermanfaat untuk umat. Allahu Akbar. Barakallah. luar biasa. Salawat salam semoga terus tercurah limpahkan keharibaan baginda agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umat-umat yang beruntung mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat MC, sahabat Seni dan Leni yang sudah memberikan waktu untuk memberikan sambutan panitia. Kemudian kami dari kepanitiaan mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum untuk seluruh para hadirin, baik dari Ning Margaret yang jauh-jauh dari Indonesia ini terbang ke Taiwan. Beliau kemarin dari Pakistan langsung terbang ke Taiwan, ini luar biasa sekali. Sudah menyempatkan waktunya, suatu kehormatan bagi kami. Selamat datang untuk Ning dan juga selamat datang untuk para hadirin, tamu undangan baik dari lembaga maupun banom-banomnya dan sahabat-sahabat Fatayat NU Taiwan. Semoga langkah panjenengan semuanya dijadikan langkah yang diridhoi Allah. Amin ya robbal alamin. Adakah yang belum tahu Konfercap itu apa? Saya yakin semuanya sudah tahu nih, nggih. Jadi Konfercap ini merupakan rapat permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang sebagai arena permusyawaratan dalam organisasi yang punya banyak kewenangan untuk melakukan di arena Konfercap. Salah satunya adalah mengevaluasi dan memilih ketua sebagai mandataris organisasi. Jadi orang yang berpihak menerima mandat atau tugas, wewenang ataupun kepercayaan dari pihak lain untuk menjalankan sesuatu. Jadi acara Konfercap ini merupakan agenda rutinan setiap 3 tahun sekali dengan tujuan menyegarkan organisasi dengan memilih pengurus baru agar lebih baik dan semakin maju di masa-masa yang akan datang. Konfercap yang dilaksanakan pada hari ini telah direncanakan dari beberapa bulan yang lalu dengan harapan pengurus yang terpilih nantinya mampu mendorong lebih berkembangnya Fatayat NU di Taiwan ini, meningkatkan solidaritas dan integritas para anggota dalam berpraktek di setiap bidangnya masing-masing. Tentunya baik secara on air maupun off air, yang berdampak pada majunya dan berkembangnya kefatayatan di Taiwan ini. Siapapun nanti yang terpilih, mudah-mudahan bisa membawa Fatayat lebih maju, menyebarkan dakwah di kancah internasional khususnya Taiwan,
nanti akan ada 6 calon kandidat dari cabang 1 yang diwakili oleh sahabat Nopil, dari Ciayi sahabat Mini, dari Kaohsiung sahabat Seni, Changhua sahabat Aini, dan Taichung sahabat Wati, Taipei sahabat Jelita. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih bisa merangkul teman-teman yang belum bergabung menjadi perempuan-perempuan yang bermanfaat untuk semua umat dengan terus bergandul ke PCINU Taiwan. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada staf KDEI. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, maksimal mewakili dan melindungi kepentingan pemerintah serta warga negara Indonesia di Taiwan ini. Juga termasuk menyediakan layanan kekonsuleran, perlindungan tenaga kerja migran, dan mempromosikan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan Taiwan. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada para tamu undangan, Bapak Rois Suriah, Bapak Tanfidiah, Ibu Muslimat, para seluruh hadirin yang hadir pada acara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang teristimewa adalah ucapan terima kasih kepada seluruh segenap panitia yang luar biasa. Tepuk tangan untuk seluruh panitia. Terima kasih untuk para donatur, untuk para kru-kru dan tim-timnya yang luar biasa mensukseskan acara pada hari ini. Semoga lelah panjenengan semuanya menjadi lillah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, selaku ketua panitia, jika dalam pelaksanaan ataupun selama berlangsungnya acara ini banyak kesalahan dan kekeliruan, bukan unsur kesengajaan, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Itulah tadi sambutan dari Ketua Panitia acara yaitu sahabat Desi. Acara yang selanjutnya sambutan dari Ketua Tanfidiah PCINU Taiwan kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Ghafur. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiram wa mutaramin, para alim, para ulama, segenap dewan asatidzah PCNU Taiwan, al-mukarram, segenap dewan mustasyar PCNU Taiwan. Di sini ada Pak Agus Susanto, juga Pak Arif Ayudi, Pak Budi, Pak Didi Purwanto, Pak Yoyo Amiruddin, beserta Pak Zobi Mazhabi. Juga yang saya hormati yaitu Neng Margaret selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Sugeng Rawuh Neng. Juga yang saya hormati Neng Wilda selaku Bendara Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU dari Indonesia. Mereka berdua alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita. Semoga beliau berdua senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin dalam mengemban amanah, yaitu untuk membimbing dan membina para kadernya, termasuk salah satunya yang ada di Taiwan. Juga yang saya hormati Ibu Mira selaku perwakilan dari KDI Taipei, Sugeng Rawuh Bu. Juga Ibu Lili, ya,
Ibu Lili ini termasuk yang sering membantu kita, yaitu dari Founding Service Center, asosiasi yang membackup kita, sehingga setiap kegiatan bisa berjalan dengan lancar, tentunya tidak lepas dari bantuan beliau. Terima kasih Bu Lili atas kehadirannya. Juga yang saya hormati Ketua PCI Fatayat NU Taiwan, yaitu Ibu Mukhlisoh beserta jajaran kepengurusannya. Juga yang saya hormati segenap lembaga dan badan otonom. Di sini ada LAZIS, LDNU, LKNU, LBMNU, LFNU, serta Lakpesdam, Ansor Banser, Fatayat Muslimat, Pagar Nusa, Sarbu Musi, dan ISNU. Juga yang saya hormati seluruh perwakilan ranting PCI NU Taiwan yang ada di seluruh Taiwan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati yaitu tim media serta para kader Fatayat NU Taiwan dan tamu undangan rahimakumullah. Di sini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuwajahah dalam rangka yaitu Konfercabis kelima PCI Fatayat NU Taiwan, juga Harlah yang ke-13 PCI Fatayat NU Taiwan. Tentunya senantiasa diberikan kesehatan. Kedua kalinya sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman yang kelak kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah konferensi cabang khususnya yaitu yang dilaksanakan oleh PCI Fatayat NU Taiwan adalah sebuah wujud nyata komitmen Fatayat NU terhadap nilai-nilai demokrasi, organisasi, kaderisasi, dan keberlanjutan perjuangan, serta ikut berproses dalam berorganisasi. Konfercabis yang kelima ini menjadi tonggak penting untuk mengevaluasi tentunya yaitu perjalanan organisasi serta merumuskan arah gerak ke depan serta melahirkan pemimpin kader PCI Fatayat NU yang amanah, mempunyai jiwa visioner dan responsif terhadap tantangan zaman yang multikultural khususnya yang ada di Taiwan. Di saat yang sama, 13 tahun perjalanan PCI Fatayat NU Taiwan adalah bukti keteguhan perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama dalam menjaga nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi ruang pengabdian, pembelajaran, dan pemberdayaan khususnya bagi perempuan pekerja migran Indonesia. Dan tentunya ini harus diimplementasikan dalam